Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Usdin Misabilah ingin menjelaskan dan mewakilkan kelompok 3 untuk menjelaskan etika dan akuntabilitas administrasi publik. Dan untuk pembahasannya hubungan etika dan akuntabilitas. Akuntabilitas secara tradisional dianggap sebagai cara yang digunakan untuk mengontrol dan perilaku administrasi langsung dengan mewajibkan answerability untuk beberapa kewenangan eksternal. Dalam administrasi publik, etika yang paling sering dikaitkan dengan standar perilaku yang bertanggung jawab dan integritas. Isu-isu tentang hubungan antara kedua menjadi pusat perdebatan sejak awal 1940-an. Salah satu dari dua perdebatan yang menetapkan agenda intelektual yang untuk bidang administrasi publik selama era Perang Dingin. Yang lainnya perdebatan antara Herbert Simon dan Dwight Waldo dalam esai 1940. Friendly terdapat pengendalian untuk memegang administrasi bertanggung jawab tidak efektif dan tidak perlu. Hal itu wajar, katanya, untuk tunduk kepada penilaian administrasi yang rasa tanggung jawab profesional dan kesetiaan bisa dipercaya ketika mereka melakukan kebijakan publik untuk kepentingan nasional. Dan pengertian akuntabilitas. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berasal keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Accountability yaitu berfungsinya seluruh komponen pergerakan jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan penyampaian secara transparan kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas. Konsep etika dalam pelayanan publik. Keban 2001 mengatakan bahwa dalam arti sempit pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pasar konsep. Ini diberikan melalui suatu deliver system yang sehat. Pelayanan publik ini dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perusahaan, air bersih, masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Baik, saya akan menjelaskan etika birokrasi dalam pelayanan publik. Dari paparan tersebut di atas, maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Di samping itu, di perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga masyarakat yang dilayani. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa para birokrat dalam menjalankan kebijakan politik dan memberikan pelayanan publik yang dibiayai oleh publik senantiasa mendasarkan dirinya pada nilai etika selarasnya. Dengan kedudukannya, birokrasi merupakan sebuah sistem yang dalam dirinya
terdapat kecenderungan untuk bertambah baik, maupun kewenangan diferensiasi perlu menyadarkan diri pada nilai-nilai etika. Aplikasi bagi etika pelayanan publik di Indonesia. Dibutuhkan kode etik. Kode etik pelayanan publik Indonesia masih terbatas pada beberapa provinsi seperti ahli hukum dan kedokteran, sementara kode etik untuk provinsi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral, Pancasila. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk menyampaikan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri berfungsi sebagai alat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Kesimpulan, etika pelayanan kepada publik, masyarakat umum memang sangat diharapkan karena ketika tersebut kini mulai luntur oleh kurang menjunjung kode etika pelayanan kepada masyarakat. Penutup, dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia seharusnya kita selalu memberi perhatian terhadap dilema di atas. Atau dengan kata lain, para pemberi pelayanan publik harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal karena dapat digunakan sebagai penuntun tingkah lakunya. Akan tetapi norma-norma tersebut juga terikat situasi sehingga menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku. Bertindak seperti ini menunjukkan suatu kedewasaan dalam beretika. Dialog menunjukkan konsekuensi dapat membantu memecahkan dilema tersebut. Baik, saya akan akhiri. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.